Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan selamat datang dalam acara webinar Filsafat dan Pendekatan Penelitian Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM, kemudian Bapak Sindi Wijayana selaku Kepala Departemen Akuntansi, juga ada Bu Wuri Handayani selaku Sekretaris Departemen Akuntansi FEB UGM, kemudian ada Pak Fogi, Bu Dieng Ratika Rahajeng, dan juga rekan-rekan sekalian, teman-teman lab DA FEB UGM, serta tidak lupa Bapak Ibu dosen FEB UGM semua yang sudah berkenan hadir. Juga ada Pak Suarjono di sini, selamat datang Pak Suarjono. Dan juga kepada yang kami hormati semua peserta yang telah hadir pada acara di sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kenalkan dan kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fatskur Rahman Anahe. Saya sebagai moderator pada acara di hari Jumat ini, Jumat sore, kemudian di bulan Ramadan. Jadi ini insya Allah acara yang penuh dengan keberkahan gitu. Tidak hanya berkah, juga bermanfaat buat semuanya nanti insya Allah. Nah, diskusi sore ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuliana. Ini adalah sesi keempat dari acara Filsafat dan Pendekatan Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Nah, tapi untuk sesi ini kita akan lebih membahas mengenai paradigma fenomenologi. Pembicara pada sesi ini adalah Bapak Rijat Jatuwinardi, SE MSc AK CFI, seorang dosen tetap Departemen Akuntansi FEB UGM. Sebelum kita mendapatkan materi dari beliau, saya akan membacakan profil beliau secara singkat. Pak Rijat memperoleh pendidikan sarjana ekonomi di jurusan akuntansi FEB UGM pada tahun 2010, dilanjutkan dengan pendidikan Master of Science di bidang Forensic Accounting di Sheffield Hallam University, United Kingdom. Saat ini beliau sedang dalam proses menyelesaikan pendidikan PhD dari Glasgow University, United Kingdom. Beberapa minat penelitian beliau antara lain adalah Forensic Accounting, Fraud Risk Management, Management Accounting, dan Public Sector Accounting. Beliau juga memiliki banyak kontribusi intelektual dalam bentuk jurnal, buku, dan juga presentasi. Beberapa penghargaan yang pernah diraih beliau, beberapa di antaranya terdapat CNPR Doctoral Colloquium, Best Paper Award, Second Prize dari Queen's Management School pada tahun 2019, kemudian Special Award dari Gubernur Jawa Barat sebagai peserta terbaik pelatihan PNS pada tahun 2016. Berikut itu tadi adalah profil singkat dari Pak Rijat. Mari kita sapa beliau. Selamat sore, Pak Rijat. Selamat sore, Akbar. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, suaranya sudah terdengar dengan baik. Sudah siap, baik. Pak Rijat menyampaikan materi? Saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Baik. Ini ya, tidak terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Tidak lupa saya juga menyapa untuk Bapak Dekan, Bapak Kadep, dan Ibu Sekdep, serta senior saya, guru saya yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam sesi keilmuan di sore hari ini. Tentunya menjadi kebahagiaan bagi saya untuk bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua peserta di webinar kali ini. Baik, saya diberi tugas untuk memberikan atau berbagi apa yang saya ketahui tentang fenomenologi. Jadi ini merupakan tugas yang berat menurut saya, mengingat betapa kompleksnya paradigma ini. Gitu. Tadi sudah dikenalkan bahwa nama saya Rijat Jatuwinardi, saya dosen akuntansi di FEB UGM. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi S3 saya di Universitas Glasgow. Jadi ada waktulah untuk terlibat dalam kegiatan di departemen. Dalam hal ini memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang fenomenologi. Baik, saya sudah membagi beberapa agenda
yang akan kita lalui bersama. Jadi ada tiga topik besar yang akan saya bahas. Yang pertama adalah aspek filosofis dari fenomenologi. Saya akan menyinggung sedikit tentang Husserl transcendental atau pure phenomenology serta Heidegger hermeneutic phenomenology. Lalu saya akan masuk ke aspek metodologis yang membahas mengenai dua camps utama atau dua grup utama dari fenomenologi, yaitu deskriptif sama interpretif. Serta saya coba untuk membandingkan dan mengkontraskan dengan pendekatan kualitatif lainnya. Lalu sedikit bahasa mengenai kelebihan dan keterbatasan serta praktikal aspek, misalkan mengenai bagaimana melakukan analisis data fenomenologis. Lalu yang terakhir, saya coba untuk membahas mengenai kemungkinan bagaimana penerapan paradigma ini di bidang akuntansi, serta kondisi seberapa populerkah pendekatan ini di top jurnal yang ada. Baik, saya akan langsung masuk ke yang pertama. Secara singkat, kalau kita membahas mengenai apa itu fenomenologi, fenomenologi adalah studi mengenai life experience, ya, atau pengalaman hidup seseorang atau individu. Ya. Jadi fenomenologi juga bisa dianggap sebagai suatu metode ya untuk mempelajari bagaimana individu ya itu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tertentu. Misalkan saya mengikuti konser, bagaimana saya bisa memaknai keikutsertaan saya dalam konser tersebut. Nah, lebih dalam lagi kalau kita lihat, fenomenologi adalah studi mengenai struktur dari kesadaran, ya, yang dirasakan, yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Nah, di sini ada beberapa kata yang saya garis bawahi, yaitu experience, lalu ada phenomenon, sama structures of consciousness. Karena ini saya rasa penting untuk memahami hakikat dari fenomenologi. Nah, secara umum ada dua pandangan mengenai fenomenologi, yaitu sebagai aspek filosofi dan aspek metodologi. Ya. Bahkan ada yang juga menganggap sebagai aspek movement atau gerakan di filosofi, di mana scholars di bidang fenomenologi seperti Husserl dan Heidegger coba untuk menantang atau mencoba untuk oppose ide dari misalkan Descartes, ya, Cogito ergo sum, lalu mereka menawarkan sudut pandang lain bagaimana untuk memahami realita dunia gitu. Nah, saya akan masuk ke yang pertama. Ketika kita membahas mengenai fenomenologi, maka kita akan coba untuk mengkontraskan antara realita melawan pengalaman kita terhadap kita tersebut. Ya, misalkan kita tahu di gambar ini ada dua orang ya sedang menikmati salju di pegunungan. Ya, kita tahu faktanya atau realitanya ada salju di pegunungan yang cukup tebal misalnya gitu. Nah, tapi yang mereka rasakan itu berbeda. Satu orang merasakan dingin, ya, tidak nyaman, tidak cocoklah dengan cuaca tersebut. Tapi yang lain mengatakan, oh ini sangat indah, ya ada langit biru, terus tidak ada angin, salju bagi dia adalah hal yang menyenangkan. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa seringkali apa yang kita perceive secara indrawi itu akan berbeda dengan apa yang kita rasakan, yang kita maknai, yang kita pikirkan dalam otak kita gitu misalnya. Nah, lalu pertanyaan dasar yang ingin dijawab oleh paradigma ini adalah how can we have knowledge of the world as it really is? Ya, bagaimana kita bisa memahami fenomena? Ya, apakah kita menerima fenomena seperti yang kita terima? Misalkan saya melihat ballpoint, misalkan ballpoint. Oh, saya lihat ballpoint. Nah, tapi saya juga secara langsung men-trigger sesuatu, misalkan oh saya punya pengalaman buruk nih beli ballpoint ternyata rusak gitu. Nah, jadi di sini fenomenologi itu mencoba untuk meng-capture tidak hanya sesuatu yang kita perceive secara indrawi mata kita, tapi juga mencoba untuk meng-capture atau mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Nah di sini kita bisa
mengkaitkan dengan paradigma lain, misalkan empiricist, ya. Bagaimana dia menjawab pertanyaan, how can we have knowledge of the world as it really is? Ya. Nah, kita akan bahas. Tapi secara sederhana, dua ini yang akan coba untuk dibahas oleh paradigma ini. Gitu. Nah, kita masuk ke studi dari kesadaran ya, consciousness. Karena bagi fenomenologi, mereka tertarik untuk mempelajari aspek kesadaran, ya. Karena ini berkaitan dengan pengalaman yang kita dapatkan terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Ya. Jadi yang pertama ada semacam perkembangan pembahasan di filosofi, ya, mengenai fenomena. Jadi yang pertama adalah fenomena adalah apapun yang kita observe dan kita coba jelaskan. Jadi di sini fenomena kita pahami sebatas pada aspek sensori, ya, informasi yang kita dapatkan dari indera kita, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu, dan kita coba jelaskan. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa scholars seperti Brentano misalkan coba untuk memberikan alternatif bahwa ketika berhadapan dengan fenomena yang terjadi tidak hanya berhenti di indera kita, gitu, tapi juga terjadi di otak kita. Ya. Jadi ada istilah mental fenomena, ya, mental fenomena, fenomena mental, di mana kita coba untuk memproses. Jadi ada proses di mana informasi dari objek ke indera kita, terus indera kita ke otak kita, gitu. Nah, di sini dia mencoba untuk membedakan antara mental fenomena adalah tindakan yang berhubungan dengan kesadaran dari isi mereka, berpikir, terus merenung, terus misalkan memberikan pertimbangan gitu terhadap satu objek, dan juga physical phenomena atau objek yang terkait dengan external perceptions, ya, yang berhubungan dengan misalnya kita melihat warna, bentuk, gitu. Nah, terus yang terakhir Edmund Husserl coba untuk memperbaiki atau coba untuk menggunakan argumen dari si Brenton, ya, untuk mengembangkan apa yang dia anggap sebagai fenomenologi. Jadi dia mengatakan bahwa fenomena must be recognized as an objective intentional contents atau intentional object as subjective act of consciousness. Tuh. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi pengalaman kesadaran akan pengalaman itu punya fitur yang unik. Ketika kita mengalami atau mengalami, ya, experience terms, itu artinya kita coba untuk, ya, live through terms, ya, kita perform, ya, kita menjalaninya, gitu, ya. Nah, jadi sangat spesifik, ini momen spesifik dimana kita misalkan lagi makan bakso, ya, kita lagi mengalami makan bakso. Nah, tapi di saat kita makan bakso kita melihat ada misalkan orang makan sate, ya. Nah, kita bisa observe dan engage, tapi mungkin kita tidak mengalami mereka, ya, in the sense of living through the performing them. Jadi ada kesadaran yang sangat melekat pada satu fenomena di situ. Nah, inilah yang ingin mereka coba gali, yaitu mengenai aspek kesadaran atau consciousness terhadap suatu fenomena. Nah, maka ketika kita membahas mengenai fenomenologi, pertanyaan yang sering dibingkai, ya, untuk menggali adalah what is like, seperti apa sih, misalkan bekerja sebagai auditor, apa yang Anda rasakan ketika Anda bekerja sebagai auditor dan harus lembur, misalkan what is like to be angry, misalkan. Nah, ini gambar aja, ya. What is the pain like? How does it feel to be physically afraid of someone in the workplace, misalkan. Jadi berhubungan dengan aspek kesadaran yang bisa kita breakdown jadi berbagai macam aspek, misalkan khawatir, feeling, ya, merasakan sesuatu, terus memberikan pertimbangan, berpikir. Jadi ada banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan aspek kesadaran. Nah, terus yang lainnya tentunya kita bisa tahu bahwa yang namanya pengalaman itu bisa aktif, bisa pasif, ya. Kita bisa aktif itu artinya kita menjalaninya. Misalnya kita berprofesi sebagai auditor, nah kita aktif mengalami pengalaman sebagai auditor. Tapi misalkan sebagai pasif juga bisa, ya, misalkan kita mendengar, terus kita melihat, nah, itu ada beberapa gambaran mengenai pengalaman. Gitu. Nah, terus
yang penting yang perlu diketahui adalah ketika kita mengalami berbagai pengalaman, maka kita akan men-trigger misalkan persepsi, imajinasi, terus juga emosi. Jadi bahasa mengenai fenomenologi itu sangat luas, tidak hanya sekedar persepsi ya, tapi bisa juga emosi, desire, dan tindakan itu. Baik. Jadi pertanyaannya lah yang kemudian dicoba untuk dibangun oleh Husserl. Dia coba untuk menjadikannya sebagai project ya, yang dia bilang belum selesai. Jadi artinya banyak orang bisa terus membangun dan mengembangkan yang namanya fenomenologi ini. How shall we study conscious experience? Bagaimana kita bisa mempelajari pengalaman ya kesadaran ini? Secara singkat ada dua cara yang nanti kita akan gali. Yang pertama adalah by describing a type of experience just we find our experience. Ya, kita mendeskripsikan pengalaman sebagai auditor, seperti apa sih, apa yang Anda rasakan di kantor, konflik apa yang Anda rasakan. Nah, kita bisa mendeskripsikan. Nah, terus yang kedua dengan cara menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut terhadap konteks yang ada. Jadi describe dan interpret inilah yang menjadi kunci utama dari dua pendekatan fenomenologi. Yang pertama ala Husserl atau ala Heidegger yang nanti akan kita coba bahas sedikit. Ya. Nah, saya akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenai Husserl transcendental atau pure fenomenologi. Ya. Ide dasar dari Husserl adalah mencoba untuk menciptakan deskripsi fundamental dari fenomena yang hadir terhadap kesadaran manusia. Ya, jadi dia mencoba untuk mendeskripsikan secara fundamental, artinya pure, tidak tercampuri dengan asumsi yang hadir sebelum pengalaman tersebut. Misalkan saya tahu bahwa yang namanya bakso di toko A itu rasanya oke. Nah, terus saya coba meneliti nih tahu bakso tersebut. Maka saya coba untuk menghindari judgement saya pada rasa tersebut, gitu, agar bisa mendapatkan pemahaman yang genuine mengenai pengalaman yang akan saya pelajari itu. Gitu. Nah, kemudian Husserl coba untuk menantang ide dari Descartes mengenai bahwa realitas di luar itu terpisah dari proses berpikir kita. Ya. Jadi kita bisa mempelajarinya dengan cara deduksi. Ya, jadi realita itu independence. Ya. Tapi bagi Husserl tidak, realita itu terlibat dalam pemikiran kita, kesadaran kita. Gitu. Kitalah yang membangun realita tersebut. Gitu. Nah, maka dia coba untuk menjelaskan dengan cara mencari struktur dari kesadaran. Nah, apa itu struktur kesadaran? Nah, ini yang lumayan kompleks ya untuk kita pelajari itu. Nah, tapi bagi dia starting point dari pengetahuan adalah pengalaman. Ya, dia mengatakan pengalaman adalah pintu pertama untuk bisa mendapatkan pengetahuan mengenai life experience ya dari kesadaran manusia. Nah, istilah yang sering kali kita dengar dan yang dianggap penting bagi pendukung Husserl adalah going back to the thing themselves. Artinya kita coba untuk mempelajari sesuatu secara utuh dan secara asli dari aspek pengalaman tersebut. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, itu harus bisa di-capture dengan baik untuk bisa mendapatkan yang namanya pure knowledge dari suatu fenomena. Nah, pandangan dia mengenai fenomenologi adalah dia mencoba untuk mengatakan, pokoknya kalau Anda ingin belajar di fenomena, Anda harus ya kan delay natural attitudes. Buang atau taruh dulu asumsi yang Anda punya, pengetahuan yang Anda punya mengenai objek tersebut, penjelasan ilmiah mengenai objek tersebut. Ya, misalkan di satu paper yang saya sharing, yang saya bagi ke panitia, ada yang mencoba untuk menjelaskan what is accounting gitu. What is accounting? Apa itu akuntansi? Nah, dia coba untuk menjelaskan akuntansi dari perspektif Heidegger. Ya, tapi dia juga menggunakan ide dari Husserl bahwa untuk bisa mengetahui makna akuntansi, kita harus coba untuk meninggalkan mainstream view of accounting, dia bilang, karena itu adalah satu bentuk taken for granted assumption yang bisa meracuni atau bisa mencegah kita memahami bahwa akuntansi itu bisa lebih dari sekedar aspek teknikal. Itu.
Nah, bisa dibaca di paper yang saya bagi tersebut. Lalu yang berikutnya adalah dia mengatakan bahwa kita harus coba untuk menguliti pengalaman tersebut sehingga mendapatkan esensi atau makna dari pengalaman yang ada itu. Nah, esensi ini istilah yang digunakan ya untuk istilah makna, dan dia mengatakan transcend the experience to discover meaning. Jadi kita coba untuk meninggalkan aspek material dari pengalaman untuk memperoleh makna dari pengalaman tersebut. Jadi bagi dia fakta material itu tidaklah penting, itu hanya starting point. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memaknai atau mendapatkan inti dari pengalaman tersebut. Nah, konsep yang penting yang berkaitan dengan Husserl adalah intentionality, ya, atau kesengajaan kalau saya baca di buku teks di bahasa Indonesia. Terus ada juga noema dan noesis yang merupakan struktur dari pengalaman ya, bagian penting dari intentionality. Terus ada epoke. Epoke ini yang berkaitan dengan menunda asumsi kita terhadap suatu objek ya, atau bracketing, nanti kita bahas itu. Terus juga dia juga mengatakan untuk bisa mencari makna kita perlu menggunakan reduksi. Ada dua, yang pertama phenomenological reduction sama eidetic reduction untuk mencapai yang namanya essence of experience. Nah, kira-kira ini urutannya ya kalau kita ingin mengikuti yang disebut sebagai Husserl's transcendental atau pure phenomenology. Saya coba untuk membahas karena terus terang sulit untuk bisa menangkap atau memahami apa sih yang dimaksud dengan intentionality, noema, noesis gitu. Baik, yang pertama adalah intentionality. Pintu masuk untuk bisa mempelajari fenomena adalah kita harus paham bagaimana fenomena itu kita alami, kita rasakan. Ya. Jadi untuk bisa kita sadar akan pengalaman, tentu pengalaman kan apa yang apa yang kita rasakan ya dari satu objek. Nah kita perlu perlu direction. Jadi gambar gini. Yang namanya kesadaran kita itu akan selalu directed towards something. Misalkan saya melihat bolpen, maka kesadaran saya diarahkan ke bolpen ini. Gitu. Nah, dengan cara ilah saya sadar bahwa saya memegang bolpen. Gitu. Nah, terus barulah kita mulai proses mental proses kita akan dimulai. Kita berpikir, oh bolpen warnanya hitam, oh bolpen ini sudah menemani saya 10 tahun misalnya gitu. Nah, jadi intentionality atau directionality adalah aspek penting untuk bisa men-trigger yang namanya mental process yang kemudian akan menimbulkan pengalaman gitu. Nah, jadi dikatakan sih bahwa the structure of this form of experience typically involves intentionality or the directness of experience toward things in the world. Ya. Nah, kita tidak bisa merasakan semua hal di dunia. Ya, kita tidak bisa merasakan semua objek di dunia. Berarti ada satu atau dua yang kita fokuskan. Ya, misalkan Bapak Ibu di sini sekarang sedang fokus untuk mendengarkan webinar ini, gitu. Ya, semoga itu ya. Nah, tapi ada kalanya ada yang memanggil Bapak Ibu. Misalkan ada telepon. Nah, maka atensi Bapak dan Ibu akan berpindah ke telepon. Nah, disitulah Bapak Ibu mengarahkan kesadaran ke objek yang lain. Jadi di sini intentionality adalah hal yang penting untuk bisa men-trigger consciousness pengalaman. Ya. Nah, poin penting yang lain di sini kita tidak bisa sadar akan semua hal dan juga tidak sadar semua hal. Kalau enggak ya artinya kita tidak sadar ya tidur. Nah itu artinya tidak ada direct arah atau intentionality yang hadir untuk men-trigger kesadaran kita ya akan suatu objek dan membawa kita ke pengalaman. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan kita memiliki intentionality, maka kita bisa men-trigger proses berpikir kita, mental proses kita akan dimulai, ya, dan kita akan bisa untuk memberikan meaning atau konten terhadap pengalaman tersebut, ya, yang nantinya menurut saya itu berbeda dengan barang yang kita pegang, ya, atau barang atau objek yang kita hadapi, misalnya gitu. Jadi bagi dia melihat sesuatu, merasakan sesuatu, atau performing sesuatu itu tidak sekedar hanya sebatas pada objek sensori saja. Misalkan kita mendengar musik ya. Nah, mungkin musik Bapak Ibu, oh kau ini lagu ini, oh yang ini. Tapi bisa aja muncul meaning atau
konten yang lain, misalkan memori bawa ibu. Oh, ini saya sudah pernah dengar 10 tahun yang lalu gitu. Oh, ini saya punya pengalaman yang membahagiakan ketika saya dulu misalkan bertemu dengan yang cinta gitu. Jadi ada hal lain yang terlibat atau involve dari pengalaman tersebut. Nah, inilah yang dia sebut sebagai pengalaman. Baik. Yang kedua adalah noesis dan noema. Nah, ini saya coba menjelaskan yang saya tahu ya. Tadi kita mengatakan bahwa apa yang kita alami itu lebih dari sekedar aspek material, aspek-aspek yang kita tangkap secara indrawi, nah gitu ya. Nah, bagi Husserl ada dua elemen atau struktur dari pengalamannya. Yang pertama adalah noesis, kedua adalah noema. Jadi kesadaran itu terdiri dari yang obvious, yang jelas yang kita lihat, noema, dan juga yang enigmatik, yang tidak jelas, itu noesis. Gitu. Kita coba untuk bahas yang noema dulu. Jadi noema itu berhubungan dengan jadi sesuatu. Ya, misalkan kita melihat pohon. Nah, pohon. Ya, kita bisa tahu pohon itu berwarna hijau, pohon itu tumbuh di tengah hutan misalnya gitu. Nah, terus noema itu bukan tentang actuality ya, tapi tentang appearing of X. Bagaimana objek itu tampil di kita gitu. Tampil di kita gitu. Jadi mungkin kita pernah melihat suatu kuis yang mengatakan warna baju itu sebenarnya warnanya apa sih gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai appearing, bukan actuality. Jadi apa yang tampil di sesuai apa yang kita lihat ya. Ada yang bilang noema adalah object for the subject ya. Apa yang tampak, apa yang muncul ya. Jadi persepsi itu punya noema. Kadang-kadang noema itu intuitif dan refleksif ya. Terus berhubungan dengan objek yang kita alami. Nah, nanti kita akan masuk bahwa untuk noema ini kita harus coba deskripsikan secara tekstural ya. Tekstur dari pengalaman kita itu apa sih? Apa yang kita lihat, apa yang kita alami gitu. Nah, yang kedua, noesis itu berhubungan dengan sesuatu yang inherent pada mental proses. I see a tree dan I remember song gitu. Nah, remember, terus misalkan kita merasakan sesuatu, berpikir, nah inilah yang akan menjadi bagian dari noesis ini. Jadi ini akan melibatkan tindakan yang secara sadar, sambil berpikir, judging, imagining, dan recollecting ya. Nah, di sini adalah apa yang kita alami, subject oriented tergantung kita sendiri yang merasakan objek tersebut ya. Nah, nanti dalam analisis akan kita masukkan dalam namanya structural descriptions. Jadi noesis adalah apa yang disebut sebagai struktur dari pengalaman yang Husserl coba untuk tawarkan ya untuk dianalisis nanti. Gitu. Baik, terus yang kedua lah sebelum masuk ke reduksi kita perlu masuk untuk memahami bahwa Husserl coba untuk menjelaskan bahwa ada dua attitudes. Yang pertama lah natural attitudes, yang kedua lah numerical attitudes. Jadi natural itu berhubungan dengan pandangan realita itu terpisah dari pengalaman subjektif. Ya, the world is out there relative to our experience of it. Gitu. Nah, terus juga berpikir bahwa alam itu misalkan ada hukum alam yang mengatur suatu kejadian. Gitu. Terus kita percaya asumsi ilmiah yang mendasari suatu fenomena misalnya itu. Nah, Husserl mengatakan bahwa untuk bisa masuk untuk memahami makna dari pengalaman, kita harus coba untuk menerapkan namanya phenomenological attitudes. Jadi di sini kita coba untuk break free, kita coba untuk melawan asumsi bahwa kita makhluk yang rasional. Kita coba untuk mensuspend atau membracket natural attitudes. Nah, dia menggunakan istilah epoke, ya epoke bahasa asing ya epoke, untuk memungkinkan kita untuk mendapatkan hal baru dari pengalaman yang kita alami. Nah, saya coba untuk membuat daftar apa itu epoke. Ya. Epoke merupakan bagian penting dari fenomenologi versi Husserl. Ya. Ini melibatkan mensuspend ya atau mendelay, menaruh ke bracket ya, bracketing ya, ke ranjang saya. Judgments, opini, atau inherited scientific truth positions terhadap sesuatu. Artinya tidak menghilangkan, hanya menunda saja. Ya.
Terus juga ada yang mengatakan bahwa epoke adalah suatu bentuk disengagement dari kepercayaan umum atau asumsi yang diterima begitu saja ya, second for great assumption. Ya, misalnya kita melihat bahwa orang-orang mengatakan korupsi adalah hal yang buruk. Gitu. Korupsi adalah sesuatu yang, ya Ibu Dian jelaskan kemarin, sesuatu yang melanggar hukum. Gitu. Nah, mungkin di suatu daerah, wilayah, ada atau mungkin institusi yang mengatakan itu sebagai tradisi. Gitu. Nah, untuk bisa memahami korupsi sebagai tradisi, kita perlu menunda, perlu disengage dulu pada pandangan kita bahwa korupsi itu hal yang buruk agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Kenapa kok orang bilang itu tradisi? Nah, ini gambar saja. Ya. Terus yang berikutnya adalah ini act avoiding natural truths or objective truth, ya, which prevent doubt and understanding. Jadi doubt dan understanding adalah satu kunci untuk bisa menggali di dalam satu fenomena. Terus juga ada yang mengatakan yang namanya natural attitudes adalah kepercayaan bahwa dunia itu adalah merupakan sesuatu yang objektif lah, tempat yang objektif dirinya. Terus juga tidak mengakui adanya sense for personal space. Gitu. Nah, secara metode Husserl tidak menjelaskan, yang saya tahu ya, tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara kita untuk melakukan epoke ini. Bagaimana cara kita untuk menunda atau mendelay atau menaruh di keranjang judgment, opini atau pemahaman historis kita mengenai sesuatu. Tapi dia bilang hanya whatever method we use to free ourselves from the captivity of unquestioned extent of everyday world. Jadi whatever method, jadi metode apa aja yang bisa Anda lakukan. Makanya nanti ada cara-cara unik yang dilakukan oleh peneliti untuk coba untuk melakukan yang namanya epoke ini. Gitu. Misalkan Robert 2019 dia meneliti tentang Kendo ya di Jepang, dia mengatakan ada cara tertentu yang dia gunakan untuk bisa menerapkan yang namanya epoke ini. Ya intinya seperti yang Mustakos bilang bahwa dengan epoke ini kita bisa lebih siap untuk menjalani pengalaman baru lah dari pengalaman tersebut gitu. Baik. Nah lalu setelah kita mencoba untuk menunda asumsi judgment, maka kita melakukan yang namanya phenomenological reduction ya, reduksi fenologis. Jadi di sini ibaratnya seperti bawang ya, kita menguliti kulit bawang itu, asumsi kita lepaskan, pemahaman yang itu lepaskan untuk bisa mendapatkan bawang yang putih di dalam kulitnya itu. Ya, artinya kita coba untuk melepaskan asumsi tersebut. Lalu reduksi di sini adalah coba untuk kembali ke pengalaman yang kita alami. Nah, terus yang berikutnya namanya eidetic reductions ya. Jadi reduksi eidetic ya. Di sini kita coba untuk memaknai setelah kita dapatkan, kita sustain asumsi kita, terus kita menggali pengalaman dengan coba deskripsikan secara struktural dan struktural apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Nah, kita coba untuk memaknai dengan pengalaman tersebut. Ya, jadi move on from fact to essence. Essence itu artinya meaning ya, kalau saya agamanya meaning, arti dari pengalaman tersebut gitu. Nah, kalau yang pertama kan lebih ke kita hilangkan asumsi. Nah, yang berikutnya yang eidetic reduction itu lebih ke kita mengangkat level dari pengalaman yang berhubungan dengan dunia material, misalkan pengalaman bekerja sebagai auditor, ke makna yang lebih universal, yang dia bilang. Apakah bekerja sebagai auditor adalah suatu, misalkan profesionalitas yang tinggi bagi auditor, atau pengalaman yang menyakitkan, misalkan pengalaman minoritas sebagai misalkan pihak yang powerless di sana. Jadi ada banyak sekali makna yang bisa kita gali di suatu pengalaman tergantung dari objek atau state subjek yang terlibat di dalamnya. Nah, tapi di sini intinya ada dua level reduksi ya. Pertama adalah phenomenological atau reduksi epoke ya, asumsi. Yang kedua adalah reduksi eidetic atau mencoba untuk memaknai dari pengalaman tersebut. Lalu essence of experience, saya terus terang sulit untuk menemukan definisi yang pasti tentang essence of experience. Apa sih essence itu? Kenapa dia pakai kata essence? Kenapa nggak meaning gitu kan? Ya,
Tapi mungkin lebih ke apa namanya cara dia untuk menjelaskan kedalaman apa arti bahwa S-nya itu tidak hanya sekedar meaning, tapi melalui proses yang panjang untuk mencapai esensi ini. Gitu. Jadi meaning, kalau yang saya dapatkan adalah bahwa meaning itu bilang ke fenomena. Ya, jadi fenomena itu selalu punya makna tersendiri. Satu fenomena akan berbeda dengan fenomena lain. Gitu. Nah, yang bagi Husserl, makna ini tidak bisa kita campuri, kita ambil dari sesuatu yang tidak bilang ke fenomena tersebut. Gitu. Jadi ini sangat spesifik ke satu fenomena, misalkan fenomena korupsi A. Nah, mungkin korupsi A dan korupsi B akan berbeda maknanya. Itu gambaran-gambarnya yang San. Jika kita coba untuk mencari contohnya. Jadi fenomenologi itu mencoba untuk menunjukkan bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang unik gitu ya. Jadi fenomena itu punya makna sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari fenomena tersebut. Ini kata Dalbert. Terus Husserl sendiri, saya hanya quote langsung aja bahwa essence refer to a priori essential structure of subjective experience that without which an object of particular kind cannot be taught, without which the object cannot be intuitively imagined as such. Ya, saya terus terang susah untuk menerjemahkan apa sih yang dimaksud dengan ini. Ya, jadi buku-buku fenomenologi itu semuanya sulit untuk dipahami. Perlu waktu untuk bisa mendecode ya, untuk bisa memaknai apa sih yang dia katakan atau dia tuliskan di sini. Tapi intinya di sini adalah gampangnya dari apa yang kita lakukan, kita coba untuk mencari makna yang terkandung dari satu fenomena. Baik, yang kedua, Heidegger's hermeneutic phenomenology. Heidegger punya hubungan dengan Husserl. Ya, dia awalnya belajar dari Husserl, terus ada ketidaksetujuan yang dia angkat, maka dia coba untuk mengembangkan sendiri versinya dia mengenai fenomenologi. Buku yang terkenal Being and Time, di situ dia jelaskan mengenai makna dari being, ya, keberadaan dan waktu ya. Jadi Heidegger tidak setuju dengan Husserl epoke, ya, ya. Bagi dia tidak mungkin kita mereduksi natural etudes dari pemahaman akan sesuatu. Kita punya sejarah, kita punya pemahaman yang kita sedimentasikan dari lama, ya. Jadi akan impossible sekali untuk bisa mendapatkan suatu pemahaman yang terlepas dari natural etudes itu sendiri. Ya. Maka dia coba untuk merubah starting point-nya. Dia tidak merubah dari consciousness, tapi dia merubah dari makna si subjek itu. Dia coba untuk mencoba untuk memahami bahwa untuk bisa memahami fenomena, kita perlu tahu dulu orang yang merasakan pengaruh tersebut. Nah, maka dia memperkenalkan konsep namanya the sane. Ya, the sane itu human being kalau saya ngomongnya, human being di suatu tempat lah. Yang saya pahami ya, dia tidak ulang setelah manusia, tapi memperkenalkan setelah the sane. Nah, dia fokus ke hubungan antara kejadian dan orang, dan bagaimana orang itu memaknai suatu peristiwa ya, dengan sejarah konteks budaya yang dia bawa. Nah, di sini berbeda dengan Husserl, Heidegger mengatakan bahwa interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dari memahami fenomenologi ini. Kalau Husserl, saya boleh katakan hampir tidak ada atau minim interpretasi, ya. Artinya kita coba untuk menyajikan fenomena, mendiskusikan apa adanya, apa yang dirasakan oleh suatu individu. Nah, di sini Heidegger mengatakan harus ada proses interpretasi. Apa sih yang bisa kita interpretasikan dari suatu peristiwa, kan? Nah, makanya dia bilang leads to endless possibilities and endless interpretations, ya, karena tentunya interpretan akan berbeda ya. Nah, nanti belum kalau kita masuk ke yang IPA interpretive phenomenological analysis versi Smith, ya, dia menggunakan double hermeneutic atau hermeneutika ganda. Jadi interpretasi dari si responden diinterpretasi lagi oleh si researcher. Nah, itu lebih banyak lagi kemungkinan makna yang dihasilkan tersebut.
Nah, mungkin yang paling sulit dari ya semuanya sulit sih, tapi yang paling utama dan yang paling menantang untuk dipahami adalah makna desain. Ya, desain. Apa itu desain gitu kan? Dan apa implikasinya bagi studi fenomenologi, bagi yang teman-teman yang ingin coba untuk mempelajarinya gitu. Ya, dari yang bahwa uh, the description of experience has to begin with the people in the world atau desain. Ini yang saya tadi bilang, the partial Husserl. Jadi bagi Heidegger, kesadaran itu adalah satu produk dari historical context, ya. Jadi dia tidak terlepas dari bagaimana suatu peristiwa itu terjadi dalam konteks tertentu, gitu. Ya, dia juga mencoba untuk menolak ide transcendental ego, ya, sebagai starting point. Ya, makanya dia coba untuk memunculkan kembali pertanyaan yang saya pelajari, yang saya tahu itu terlupakan di filosofis mengenai question of being. Ya, apa itu ada? Di ya question of being gitu. Apa sih makna ada? Ada. Nah, dia coba mengatakan bahwa pertanyaan tersebut pertanyaan yang tidak akan dijawab, ya. Tapi kita bisa mengganti pertanyaannya, yaitu mengenai siapakah orang yang menanyakan pertanyaan tersebut gitu. Jadi subjek itu apa gitu. Nah, dia mengatakan bahwa kita perlu mengeksplor istilah subjek ini, ya, orang ini atau individu ini, ya, dengan cara mendalami atau menciptakan konsep design. Ya, jadi addressing question of being dengan cara mengubah pertanyaannya ke pertanyaan siapa orang yang menanyakan atau perlu untuk menanyakan question of being tersebut. Jadi ini saya ambil dari Being and Time, ya. Intinya dia mengatakan bahwa bagi dia design adalah starting point gitu. Ya, jadi kita perlu untuk memaknai meaning of design gitu sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai pengalaman atau fenomenologi tersebut. Nah, terus konsep apa yang berkaitan dengan fenomenologi Heidegger ini? Nah, ada berapa yang saya dapatkan, yang saya buat daftar, ya, dan saya kira untuk menjelaskan itu tidak di luar kapasitas saya untuk menjelaskan secara akurat dan detail mengenai apa itu facticity deliverance, apa itu openness dan the world, ya. Ya, intinya yang saya tangkap dari konsep ini yang pertama lah bahwa bagi Husserl, bagi Heidegger, design itu adalah being in the world, yaitu suatu individu yang ada di suatu lokasi, di suatu tempat, ya, yang dia ditakdirkan untuk ada di lokasi tersebut, gitu. Jadi mengalami yang disebut Traumness, ya. Traumness itu artinya dia ada di suatu lokasi di dunia dengan orang lain, gitu. Jadi ini membuat orang tersebut akan selalu berkaitan atau berhubungan dengan other human being, ya, dalam bentuk concern and care. Jadi mungkin yang dia coba katakan bahwa di sini manusia lah makhluk sosial, ya. Dia punya sejarah, dia punya konteks, dia punya tempat, dan itu akan mengaruhi cara berpikir dia, dan dia juga merupakan makhluk sosial yang membuat dia akan menjadi lebih kompleks lagi untuk bisa memaknai makna ada, gitu. Jadi bagi Heidegger, design atau being is always being the world at certain place and time. Jadi dia bukan makhluk yang vakum. Makanya bagi Heidegger sulit untuk seseorang atau individu itu untuk melepaskan asumsi atau pemikiran yang dia punyai, gitu. Nah, lalu Heidegger mengatakan bahwa desain itu punya kelebihan, ya, pemberian dari Tuhan, ya. Dia nggak bilang desain, tapi gifted with essential given, ya, untuk memahami, merasakan dan mengartikulate. Jadi desain ini bisa terbuka terhadap essence of being. Jadi dia bisa menjadi apa aja karena dia bisa memahami, merasakan dan mengartikulate apa yang dia lihat di dunia ini, gitu. Tuh. Lalu apa yang sebenarnya words ini? Words ini lah lebih ke konteks of meaning, ya, social cultural context, di mana orang itu
melakukan aktivitas dan word ini akan membentuk perilaku orang tersebut gitu. Jadi gampangnya kalau kita tinggal di wilayah Jawa, maka cara berpikir kita mungkin akan terpengaruh dengan budaya Jawa. Atau kita lama tinggal di negara orang, di Inggris, maka kita akan sedikit mengetahui konteks hidup di Inggris itu siapa sih yang akan mengaruhi cara berpikir kita gitu. Tuh, jadi sini word lebih ke konteks of meanings ya, di mana orang itu tinggal, bergerak, beraktivitas gitu. Lalu being with others artinya kita tinggal atau sebagai human being kita akan tinggal bersama orang lain yang membuat ya cara berpikir kita, hidup kita akan lebih kompleks dari yang harusnya. Lalu ada yang lain yaitu problem of authenticity dan inauthenticity yang dikatakan bahwa sebagai human being bisa aja kita lupa hakikat kita sebagai manusia. Nah, kenapa? Karena kita misalkan membiarkan diri kita itu dikontrol oleh the world sama orang di sekitar kita. Gila jasanya ya. Artinya kita kehilangan semacam semangat untuk memaknai sebenarnya siapa sih kita gitu. Ya, tapi kita sibuk dengan realitas dunia lah gitu. Dia mengatakan fallenness atau loss ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu seperti didiktate oleh dunia, oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak punya freedom untuk menentukan esensi atau makna dari kita sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya tangkap. Jadi harusnya sebagai human being kita menjadi semacam yang authentic ya, yang punya self awareness terhadap dunia dan objek dunia tersebut gitu. Nah, intinya bagi yang penggemar Heidegger akan mungkin lebih menyukai untuk mendalami makna becoming, bahwa bagi Heidegger ini adalah proses menjadi yang terus yang memungkinkan kita mungkin untuk menjadi human being apa aja. Jadi possibilities sangat luas ya untuk menjadi seseorang gitu, karena ada proses becoming yang implied dari makna autentik sama inauthentic ini. Baik, ini terus terang sulit untuk saya jelaskan. Baik, saya kira itu sedikit mengenai Heidegger. Jadi kalau kita kembali kita coba untuk pandangan Husserlian sama Heidegger, kita coba untuk memphilosophize with the hammer ya, dengan apapun lah yang Ibu pikirkan. Misalkan kita melihat suatu palu atau kita melihat suatu pensil ya. Kalau kita menggunakan empirical approach, ya kita akan affirm a scientific extent of the hammer. Kita akan sepakat bahwa palu itu ada. Ya, kita bisa mengukur, bisa mengetahui ukuran palu ini berapa. Palu ini dibeli kapan. Jadi kita bisa menggali informasi seperti itu secara empirik ya. Nah, tapi kalau kita pakai Husserlian theoretical approach, ya kita akan kita untuk menggali informasi dengan cara apa? Bracketing of asumsi dan skema yang kita bawa untuk mempersif palu itu gitu. Jadi kita tidak akan mengesampingkan bahwa palu ini saya pernah punya pengalaman yang jelek dengan palu gitu. Jadi pemahaman historis perlu kita kesampingkan. Nah, tapi kalau menurut Heidegger ya kita akan argue bahwa tidak ada being di palu tersebut. Kita perlu untuk mencari human being yang menggunakan palu tersebut untuk menggali informasi. Jadi kita perlu meriksa pandangan atau pengalaman dari orang-orang yang menggunakan palu tersebut. Misalkan tukang batu, gimana dia memaknai palu tersebut. Ya, terus kita interpretasikan. Karena mereka lah yang menjadi Dasein di sini. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau Dasein adalah human being, dan mereka lah yang menjadi sumber dari pengetahuan, knowledge, realita, atau pengalaman yang kita dapatkan di dunia ini. Baik, selain dari mereka berdua, ada juga yang lain yang bisa kita pelajari, misalkan fenomenologi Alfred Schutz atau Merleau-Ponty. Mereka berdua mengembangkan lebih jauh lagi fenomenologi dari Heidegger dan Husserl. Ya. Tidak akan saya jelaskan lebih dalam, tapi
ide utama yang bisa kita dapatkan dari Scouts adalah mengenai notion intersubjectivity atau subjektivitas ya. Intersubjectivity di sini adalah shared atau mutual subjective understanding antara individu. Jadi kalau kita lihat Heidegger sama Husserl itu lebih fokus ke pengalaman pribadi, perorangan mengenai sesuatu, maka bagi Scouts ada yang namanya pengalaman bersama ya, atau antar individu, atau ada yang bilang we relationship, hubungan kita antar individu gitu. Jadi kalau Scoutsian coba untuk menggeser studi fenomena ini dari yang awalnya itu mengenakan ke individual consciousness ya, kesadaran individu, ke kesadaran bersama. Jadi dia coba untuk menteorisasi shared meaning yang kemudian menciptakan institusi, organisasi, dan social reality. Jadi pemahaman bersama mengenai misalkan akuntansi, ya itu bisa kita masuk ke misalkan IAI gitu. Jadi studi organisasi akan sangat mendapat manfaat jika kita coba untuk menerapkan aspek intersubjektif ini. Nah, kalau yang relevanti yang saya tahu di sini yang satu aspek yang menarik adalah mengenai hubungan antara kesadaran dengan somatic atau bodily experience. Jadi body tubuh ini adalah suatu tempat untuk menggali mengenai pengalaman. Ya. Gambarnya mungkin bagi misalkan auditor yang, mohon maaf dengan ibu-ibu di sini, auditor hamil ketika berdiri sebagai auditor. Nah, maka pengalaman yang dialami dalam tubuh dia saat mengandung dan hamil terus berhubungan dengan pekerjaan itu bisa kita kaitkan dengan fenologi versi Merleau-Ponty ini ya, untuk memahami bagaimana pengalaman dia saat hamil sebagai auditor gitu. Apakah itu mengaruhi misalkan konstruksi social justice, pengalaman keadilan dia sebagai pekerja gitu. Nah, itu satu gambaran saja. Terus yang berikutnya setelah kita masuk sedikit aspek filosofis, saya akan coba masuk aspek metodologis ini. Jadi ada dua kubu fenomenologi yang utama ya, harus utama ya. Yang pertama yang saya sebut deskriptivis sama interpretivis. Ini adalah daftar yang tadi saya sudah sebutkan, saya masukkan ke dalam tabel. Tujuannya berbeda antara keduanya. Yang pertama coba untuk menggali makna atau esensi dari pengalaman, ya. Yang kedua coba untuk menggali interpretasi dari pengalaman tersebut. Ya. Terus apa yang ditawarkan juga berbeda. Kalau misalkan deskriptivis, dia akan menawarkan pure deskripsi pure fenomena. Ya. Misalkan fenomena pengemis, ya. Kalau pakai Husserlian, kita akan baca pengalaman seorang pengemis, apa yang membuat dia jadi pengemis, mengapa dia jadi seorang pengemis, terus bagaimana dia melakukan aktivitas sebagai pengemis gitu. Itu aja deskripsi seperti kita membaca cerita gitu ya. Tapi di situ ada pemaknaan yang lebih tinggi ketika kita coba untuk menyimpulkan, mencari pertanyaan why gitu. Mengapa kok dia melakukan hal tersebut gitu. Terus prosesnya melibatkan reduksi. Nah, sedangkan yang interpretivis dia coba menawarkan multiple reality, berbagai macam makna yang mungkin timbul tergantung interpretasinya. Ya. Jadi individual culture dan tradisi itu akan mengaruhi pemahaman mengenai pengalaman. Jadi di sini ya akan lebih kaya akan interpretasi dan pemahaman yang bisa ditimbulkan dari suatu pengalaman. Gitu. Nah, lalu kalau kita coba bandingkan di sini adalah ada perbandingan antara dua aspek ini. Yang pertama, misalkan philosophical origin, ya, Husserl sama Heidegger, terus asumsi ontologikalnya berbeda ya. Jadi reality is internal to the knower. Jadi apa yang terdapat di kesadaran, tapi di sini kalau yang hermeneutik itu pengalaman adalah proses yang melibatkan interpretasi dan situated ya, akan tersituasikan di individual life world. Ya, ada yang bilang life world, ada yang bilang social world. Ya, life world itu lebih ke spesifik yang saya tahu gitu. Jadi observer must separate him herself from the world. Jadi di sini epistemologanya sebagai peneliti kita tidak bisa mengimpose pengalaman kita, karena observer itu terpisah
ya dari dunia yang dia teliti gitu. Tapi kalau hermeneutik, observer adalah bagian dari dunia tersebut, ya, tidak bias free. Jadi peneliti ikut dalam proses membuat pengetahuan dari suatu fenomena. Nah, peneliti harus menunda atau bracket itu artinya menaruh di bracketing istilahnya bracket ya, membatasi lah ya subjektivitasnya dalam pengambilan data dan analisis gitu. Nah tapi kalau misalkan di interpretive teknologi, peneliti itu bisa terlibat, misalkan dia punya pandangan mengenai teorisasi atau teori yang bisa dia gunakan sebagai framing untuk membahas suatu fenomena. Nah, itu akan membuat codingnya itu akan berbeda. Ya, misalnya dia pakai Foucault atau misalnya pakai teori sosial lain atau pakai stakeholder teori, itu akan berbeda dalam aspek analisis datanya. Nah, terus juga dalam menulis kesimpulan, ya analisis data, ya perannya juga berbeda antara keduanya. Kalau misalkan yang di transcendental itu lebih ke proses untuk mencari makna, ya, mencari inti dari makna dengan misalkan horizontalization, menanyakan ke responden lain, terus mencari kesamaan dengan perbedaan makna dari antara responden, terus menggunakan imaginative variation, membuat pertanyaan imajinatif yang berbeda-beda tapi bisa dipakai untuk menggali jawaban yang lebih kaya dan akhirnya bisa kita gunakan untuk mencapai esensi dari suatu fenomena. Nah, kalau yang di hermeneutik lebih ke proses iteratif, proses coding, recoding, terus coba untuk membaca data kembali, untuk membuat tema-tema yang sekiranya cocok dengan suatu fenomena tersebut. Nah, ini dia yang mungkin lebih detail ya, kalau Bapak Ibu ingin coba untuk menerapkan fenomenologi. Jadi bagi saya ini sudah berkembang ya. Jadi dari awalnya tuh Searlean ke Heideggeran, terus sekarang udah sampai ke method. Jadi method itu lebih ke spesifik lagi, cara untuk mendapatkan data. Jadi ada versi Sanders, ya, versi Joji, Van Manen, Banner, sama Smith yang di psikologi lebih terkenal. Jadi saya mendapatkan ini dari studi organisasi. Untuk akuntansi terus terang saya sulit atau kesulitan untuk menemukan literatur yang berhubungan dengan membahas mengenai fenomenologi ini. Jadi perkembangannya lebih ke arah studi manajemen dan bisnis ya mengenai akuntansi. Gitu. Nah, kalau mau ibuin coba untuk menerapkan fenomenologi, maka bisa mengikuti toko ya atau yang ditawarkan oleh toko fenomenologi. Ada berbagai macam produk yang sudah diasumsi oleh para scholars yang coba untuk mengembangkan metode untuk menggali experience, pengalaman. Ya, misalkan di sini ada dua kubu utama, terus dikembangkan, tapi ada juga yang di tengah-tengah seperti Van Manen di sini. Jadi misalkan kalau kita ingin coba untuk mendeskripsikan tujuannya itu untuk membuat eksplisit dan implisit dari suatu pengalaman manusia, maka bisa coba menerapkan Sanders phenomenology dengan cara yang menurut saya mirip dengan Husserlian ya, bracketing, reduksi eidetik, sama membuat noema, noesis, correlate, dan nomenklatur. Nah, kalau misalkan kita ingin coba untuk mendeskripsikan pengalaman, biasanya partisipannya lebih sedikit, 3-6, at least 3, ya kadang-kadang kurang, tidak banyak, karena yang dicari adalah kekayaan atau kedekatan pengalaman. Nah, tapi kalau kita ingin coba untuk menggali bagaimana mereka make sense, shared belief, makna bersama, makna yang dihasilkan oleh suatu responden terhadap pengalaman, bisa menggunakan interpretive fenomenology. Di sini tujuannya berbeda. Dia ingin coba untuk membuat detail how participant making sense of their social world. Jadi bagaimana mereka memake sense ya pengalaman yang mereka alami gitu. Maka bisa memilih Smith IPA di sini dengan cara menggunakan double hermeneutic, ideographic, sama induktif di sini pendekatannya. Ada banyak sekali pendekatan atau metode yang bisa dipakai.
saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca paper dari Hills 2014 ya, ini saya ambil dari sana. Dia coba untuk mengklasifikasikan atau mencoba untuk mengelompokkan tipologi ya dari metode dan metodologi fenomenologi. Nah, ini akan memudahkan bagi Bapak Ibu karena salah satu hambatan dari suatu bidang kenapa kok jarang sekali menggunakan fenomenologi, satunya adalah sulitnya untuk menerjemahkan aspek filosofis, misalkan bracketing, ke aspek yang lebih praktikal, metodologis ya. Gimana cara kita membracket atau menunda asumsi kita gitu. Terus bagaimana cara kita melakukan reduksi editik gitu. Jadi ini yang jadi tantangan. Makanya paper ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang mencoba untuk menggali lebih dalam, lebih detail mengenai pendekatan fenomenologi. Lalu secara sederhana perbedaannya ada pada jumlah pekerjaan interpretasi ya antara keduanya. Ya, peneliti harus recognize bahwa interpretasi adalah ya nyawa dari pendekatan interpretif. Ya, maka dia harus coba untuk menggali dengan cara menginterpretasikan dan menggunakan workable frames of interpretation, teori misalkan atau tema atau ya coding misalkan. Ya, ini yang menurut saya membedakan antara kedua metodologi baik deskriptif terhadap interpretif. Nah, kalau bagaimana saya melakukannya, ada banyak pendekatan ya yang saya temukan di paper yang menggunakan DPA atau Descriptive Phenometric Analysis ya dan IPA. Nah, di sini misalkan saya ambil dari satu paper yang coba untuk menjelaskan cara dia untuk melakukan descriptive phenomenology analysis. Jadi dia coba untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di wawancara, terus mengidentifikasikan tema-tema yang ada, yang emerge dari deskripsi tersebut, terus peneliti melakukan refleksi ya untuk menentukan objek yang diterima oleh partisipan atau buatnya, noimanya, dan juga makna yang partisipan miliki atau the how dari pengalaman atau noisisnya. Nah, kemudian mereka coba untuk menggali hubungannya. Nah, kalau di beberapa paper dia menggunakan tabel untuk membandingkan antara struktural dan textural descriptions, kemudian coba untuk memaknai. Ya. Bisa teman-teman cari nanti di beberapa jurnal, mereka coba dengan tabel untuk membandingkan antara the what-nya dari pengalaman dan how-nya dari pengalaman. Tuh. Nah, ini kemudian akan dilanjutkan dengan intuisi. Jadi peneliti menggunakan intuisi ada refleksi untuk melakukan namanya eidetic reductions. Nah, untuk mengabstraksikan ya esensi dari why pengalaman tersebut dialami seperti itu gitu. Misalkan kenapa kok seorang editor tuh mengalami tekanan gitu. Tekanan apa? Tekanan budaya, tekanan sosial, nah, tekanan ini terjadi kenapa gitu. Nah, dia coba untuk menggali itu dengan pemaknaan ya, intuisi, refleksi, atau yang disebut dengan eidetic reduction. Memang sangat abstrak ya penjelasan atau cara ini, tapi saya yakin ada banyak cara lain yang lebih konkret untuk menggunakan apa yang namanya eidetic reduction ini. Nah, ini yang saya dapatkan dari buku fenomenologi lokal ya. Bagaimana sih proses dari awal objek fenomena itu sampai ke makna. Gambarnya ini. Jadi kita coba untuk membracketing. Terus ini ya, yang pertama yang di sisi adalah reduksi fenomenologis ya. Jadi mencoba untuk menghilangkan asumsi, melakukan wawancara secara mendalam, menanyakan ke asumsi lain. Horizontal assessing itu menanyakan ke asumsi lain apakah mereka punya pengalaman yang sama. Terus mencoba untuk mengelompokkan horizon itu atau invariant constituents ya, unit makna itu. Kemudian coba untuk melakukan tambahan pengalaman data dengan cara variasi imajinasi, coba untuk melakukan wawancara tambah dengan membuat pertanyaan lain yang misalkan seandainya Bapak Ibu sebagai auditor mengalami ini, meskipun itu hanya imajinatif, tapi bisa dipakai untuk menggali lebih dalam jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dari itu kita bisa dapatkan namanya deskripsi tekstural dan struktural untuk membantu kita
mensintesis makna dan esensi dari objek atau pengalaman tersebut. Ya. Lalu untuk yang IPA, interpretasi, itu prosesnya kalau saya lihat sih hampir sama dengan penelitian pada umumnya ya, dengan cara melakukan reading, coding, kategorisasi, timing, terus melakukan finding dan interpretasi. Jadi secara langsung saya lebih melihat bahwa IPA ini adalah versi yang mungkin lebih lebih filosofisnya lebih kuat ya dibanding yang interpretasi pada umumnya ya. Nah, dia punya cantelan filosofis yaitu Heidegger, phenomenological approach gitu. Tapi dari segi praktik analisisnya itu mirip atau bahkan sama ya untuk menginterpretasikan temuan antara penelitian interpretivis pada umumnya dengan penelitian interpretivis phenomenological analysis gitu, atau IP atau interpretivis Heideggerian gitu. Nah, lalu hampir selesai. Saya coba untuk membuat perbandingan antara apa itu fenomenologi dengan teori mendasar ya, atau teori ya. Menurut Sudabi dikatakan bahwa pada intinya fenomenologi itu mencoba untuk mengajarkan data secara raw, secara apa adanya gitu, tanpa interpretasi yang mendalam. Gitu ya. Ini berlaku untuk yang deskriptif gitu ya. Terus teori mendasar atau teori itu tidak menyajikan secara mentah, tapi ada proses abstraksi di situ, teorisasi yang coba untuk menggali causal relation atau hubungan kausal antar aktor itu. Jadi ada informasi lebih lanjutan yang dicari dari GT ini. Itu secara sederhana ya. Lalu kalau etnografi ada perbedaan mendasar pada tujuan ya. Kalau fenomenologi itu coba untuk mendapatkan direct descriptions of our experience ya. Tapi kalau di sini etnografi coba untuk menggali suatu makna dalam suatu relasi kuasa dan budaya tertentu. Jadi makna dan kuasa ini sangat berpengaruh dalam studi etnografi karena mereka coba untuk mengkarantina suatu pemahaman itu hanya di satu wilayah yang spesifik, misalkan di satu desa, di satu organisasi, misalkan, karena diyakini bahwa shared system of meaning itu akan berbeda gitu. Nah, dia coba untuk menggali tersebut dengan cara apa? Dengan cara fieldwork yang longitudinal, yang lama ya, bekerja bersama, mengobservasi orang-orang tinggal di setting yang masih yang natural ya, tidak mereka untuk memahami apa yang mereka lakukan itu. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Sedangkan kalau fenomenologi yang saya tahu, metode utama yang digunakan adalah wawancara. Ya, wawancara untuk menggali makna pengalaman, karena yang adalah kesadaran dia, consciousness ya. Ya, jadi yang saya tahu metode utama adalah wawancara untuk fenomenologi. Untuk yang analogi lebih kaya, bisa kita observasi, bisa participant observations, ya, bisa wawancara, bisa kita dokumen analisis, banyak sekali metode yang digunakan. Belum kalau kita masuk ke etnografi misalnya, beda lagi. Terus yang terakhir lah mengenai Arija, tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Oh ya, cukup. Bahkan bisa lebih cepat. Oh ya, baik. Oke, untuk yang terakhir dengan narrative inquiry, di sini ada kesamaan bahwa sumber daya hampir sama, ya, cerita seorang. Cuman yang bedanya di sini fenomenologi itu coba untuk menggali pengalamannya sebagai objek utamanya, bukan ceritanya. Jadi pengalaman ini kan berhubungan dengan tadi kesadaran ya, pemaknaan dia. Jadi aspek yang noesisnya itu yang jadi aspek utamanya. Nah, cerita itu bisa apa aja. Nah, tapi maknanya itu apa ya? Nah, tapi kalau narrative inquiry fokusnya lebih ke ceritanya itu apa, terus apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut itu. Jadi mengusahakan agar tidak ada ibaratnya reduksi cerita, ya. Karena narrative inquiry coba untuk menggali
meaning sesuai dengan apa yang ada di teks tersebut. Gitu. Jadi beda objek ya, yang satu itu pengalaman, yang kedua adalah cerita. Nah, jadi kalau sama-sama sumber datanya adalah cerita, tapi fenomenologi tidak berarti di cerita, tapi lebih ke tadi makna transcendentalnya itu, aspek berpikirnya, mental process-nya gitu. Nah, saya masuk ke akuntansi. Saya coba iseng, jadi terus terang saya tidak menemukan, mungkin teman-teman bisa berbagi kalau menemukan ya paper yang membahas mengenai bagaimana perkembangan atau state of the art atau current state dari penelitian fenomenologi di akuntansi ya. Saya coba iseng aja menggunakan directory jurnal ya, paper di EOS, AAAG dan CPA untuk mencari tahu berapa sih jumlah paper yang paling tidak muncul keyword kalau nggak fenomenologi, Husserl sama Heidegger. Nah, ternyata jumlahnya tidak begitu banyak kalau saya coba bandingkan yang dari jumlah tahun yang saya amati di sini. Hanya 44 yang menggunakan atau memakai keyword itu baru memakai ya. Kita tidak masuk ke apakah dia memakai hanya untuk menyebut saja atau menggunakan sebagai paradigma atau metode, tidak. Tapi hanya menyebut saja. Berarti mungkin jumlah yang betul-betul menerapkan dan memakai lebih sedikit lagi gitu. Jadi tidak banyak, bahkan yang Husserl itu hanya 8, 10, dan 8 di 3 jurnal ini. Heidegger juga tidak baik juga. Ya. Saya coba, ini ya yang saya tahu kondisinya hampir sama dengan bidang bisnis yang lain ya, seperti misalkan di marketing, di organisasi studies, mereka juga bilang tidak banyak yang menggunakan pendekatan ini gitu. Ya, tapi di bidang lain ada, misalkan di bidang psikologi yang saya tahu sudah mulai banyak yang menerapkan ya, kesehatan juga ada, nurse, keperawatan saya kira juga ada ya. Tapi untuk akuntansi dan bisnis pada umumnya yang saya amati sangat amat sedikit yang menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah, saya coba untuk berspekulasi. Ini spekulasi aja, tidak melalui proses argumentasi yang kuat ya, tapi saya coba untuk berspekulasi lah. Karena kok susah gitu, karena kok sedikit gitu. Yang pertama mungkin adalah karena memang diakui di beberapa paper mengatakan bahwa susah untuk mentranslasikan philosophical notion dari fenomenologi ini ke konstruk metodologi yang lebih konkret, lebih jelas gitu. Bahkan sampai sekarang makna dari essence itu belum ada yang bisa mendefinisikan secara jelas ontologi dari essence menurut Husserl gitu. Nah, jadi buku teksnya sulit untuk dipahami, ditangkap maknanya apa. Mungkin saya lebih suka membaca secondary booknya yang menerjemahkan buku tersebut ya, atau memaknai buku tersebut dibandingkan membaca buku aslinya itu, karena perlu perjuangan besar untuk memahami buku asli dari pendekatan fenomenologi ini. Nah, terus yang berikutnya lah, mungkin fenomenologi ini itu sudah menjadi sumber inspirasi dari mainstream social theories yang lebih baik dipakai, atau pendekatan yang lain. Misalnya, yang saya tahu di bidang organizational studies itu ada namanya teori institutional work atau atau teori institusi ya. Nah, yang saya pahami ada aspek fenomenologikal di sana yang coba untuk diterapkan. Misalkan Berger Luckman ya, misalkan dia menggunakan ide dari tersebut mengenai intersubjectivity. Terus beberapa teori juga coba untuk drawing atau mengambil inspirasi dari Husserl sama Heidegger. Jadi mereka tidak menggunakan pastinya, tapi menggunakan perkembangannya atau teori-teori yang sudah lebih mapan, yang sudah lebih jelas, misalkan kayak institutional work atau institutional logic ya, atau teori-teori lain yang berkembang dari dua filosofi ini. Terus yang kedua, mungkin berarti itu bisa saja bahwa saturis itu mengklaim punya elemen fenomenologikal ya, tanpa memiliki komitmen untuk mengikuti filosofi fenomenologi. Jadi dia mengambil data berupa pengalaman. Nah, berarti ada dalam aspek fenomenologikal, tapi dia tidak klaim bahwa dia mengikuti atau berkomitmen pada paradigma ini. Itu
bisa saja tidak masalah gitu. Nah, seperti halnya penelitian interaktivis, dia ada elemen dari Heidegger di situ, tapi dia tidak klaim bahwa saya pakai Heidegger, ya, karena akan membuat hidup lebih susah, gini ya, karena harus menjustifikasi, menjelaskan apa itu Heidegger segala macam. Kalau kita saya pakai approach interaktivis, mungkin lebih safe dan aman untuk dikasih, dengan menggunakan mengklaim dengan Heidegger. Kalau possibilities, pastinya saya ikut dengan Jill 2014 yang mengatakan bahwa ada banyak kemungkinan yang bisa kita angkat kalau tertarik dengan approach ini. Ya, yang pertama expanding the boundaries. Ya, kesadaran manusia begitu luas, topik bisa banyak ya. Bapak Ibu tidak akan bisa melihat fenomena lebih luas lagi, tidak sekedar hanya misalkan accounting yang berkaitan dengan misalkan laporan keuangan, ya, tapi bisa melihat bagaimana akuntansi di satu setting, ya, atau bagaimana akuntansi yang tidak ada standarnya, atau vernacular accounting, akuntansi dengan budaya tertentu, atau misalkan manajemen control sebagai cultural control. Jadi ada banyak sekali kemungkinan topik yang bisa digali dengan ini, misalkan. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menggali ke aspek pengalaman auditor, aspek historisnya, bagaimana dia bisa menggunakan pengetahuan dia ketika mengaudit pengurusan lain misalkan. Jadi aspek kesadaran sangat luas. Maka dengan menggunakan teknologi, boundaries penelitian akuntansi itu akan lebih luas juga itu. Tidak terbatas pada misalkan mainstream accounting research yang sering disebut ya. Di Bapak Ibu bisa berkreasi lah, membuka diri untuk mengcapture fenomena terlepas dari cengkraman atau mungkin batasan atau mungkin mainstream thought ya mengenai akuntansi itu apa. Terus yang kedua lah rich and more empirical. Tinggal 1 menit lagi. Oke, ya udah selesai. Jadi datanya lebih kaya dan lebih empirik kalau kita melihat user ya. Karena peneliti tidak bisa impose suatu kategori, impose suatu kode, lebih objektif karena peneliti hanya menyajikan apa yang disebut oleh orang itu. Terus yang lain open for methodological creativity, terbuka, Bapak Ibu bisa berkreasi untuk menawarkan bagaimana cara bracketing, ya, bagaimana cara melakukan misalkan noetic correlation, ya, mencari noema dan noesis dengan cara apa. Ya. Baik, terus contohnya saya hanya menemukan 2 yang punya phenomenological elemen ya, tidak menerapkan fenomenologi, tapi punya elemen fenologis. Yang pertama, Catherine Haynes 2008 dan East Gendron sama Bedard 2006 yang mereka coba untuk menggali pengalaman. Yang pertama adalah ibu-ibu auditor ya yang sedang mengandung ya dan bekerja sebagai auditor, bagaimana pengalaman mereka. Yang kedua adalah pengalaman komite audit ya mengenai makna objektif, memaknai makna aktivitas dari audit komite. Apakah betul audit komite itu bekerja sesuai dengan apa yang diteorikan bahwa mereka bisa menjamin aktivitas dari suatu perusahaan gitu. Nah, dia coba dengan cara membandingkan antara sebelum Enron dan post Enron gitu. Jadi ada perbedaan proses di situ. Nah, itu yang menarik karena dia coba untuk mengcompare dan kontras antara sebelum dan sudah kasus Enron terjadi di Amerika Serikat. Untuk kekuatan dan kelemahannya yang pasti cocok untuk menggali konteks isu yang berkaitan dengan pengalaman, ya misalkan isu-isu yang menurut kita tuh kayak sepele, misalkan pengemis, ya itu banyak digali dengan cara fenomenologis, gitu. Atau isu-isu lain yang intinya coba untuk menggali, cocok untuk menggali pengalaman hidup manusia. Ya. Limitasinya yang saya temukan dari beliau yang saya menggunakan ya bisa daunting ya, karena kita perlu memahami aspek filosofisnya sulit ya. Terus datanya juga bisa aja banyak, lack of focus bisa tidak digunakan. Yang terakhir lah yang saya sebenarnya kurang setuju sih, tapi sering disebut dapat membatasi generalisasi dari hasil ya, dan dipertanyakan objektivitasnya itu karena ya tadi cuma diambil dari tiga orang misalkan.
wawancara hanya terbatas 6 orang, ya. Terus tidak ada misalkan proses untuk validasi yang yang mungkin bukan rigor ya, lebih ke ya kuat lah ya, sesuai seperti yang dilakukan oleh teman-teman di positifis. Tapi bagi saya fenomenologis tidak terbatas pada aspek masalah tidak bisa dijelasin, ya, tapi mereka menawarkan sesuatu yang berbeda yang menurut saya lebih kaya ya dibandingkan dengan kita hanya melakukan misalkan survei seperti survei atau misalkan menggunakan misalkan data sekunder gitu. Tapi tidak masalah, semuanya menawarkan keunggulannya masing-masing. Ini berapa link materi yang bisa dieksplor bagi Bapak Ibu yang ingin coba ya tertarik ya mempelajari buku. Ini kalau buku yang khusus ada yang idea ya, yang Introduction to Pure Knowledge. Kalau yang ini Logical Implications, mungkin lebih baik baca buku yang idea saja gitu. Ya. Kalau yang Heidegger, Being in Time, cukup populer di kalangan para peminat filosofis, tapi sulit dibaca. Lainnya bisa dibaca buku sekundernya ya, misalkan yang sudah coba untuk merangkum atau meramu menjadi semacam handbook atau buku metodologi. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada ketidakakuratan penjelasan atau ketidakakuratan istilah yang saya gunakan untuk menjelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rijal atas pemaparannya yang sangat menarik dan menggugah begitu ya, karena ini juga bagi saya sendiri pribadi adalah ilmu baru ini ya, karena terbiasa menggunakan paradigma yang lain, dan paradigma fenomenologi ini menjadi materi yang menarik gitu. Untuk selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab gitu, dari beberapa peserta sudah ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Tapi sebelum itu saya sampaikan sedikit tadi mengenai pembahasan yang sudah diberikan oleh Pak Rijat gitu. Tadi sudah disampaikan fenomenologi dari sisi filosofikal, tadi ada Husserl dan juga ada Heidegger, ada juga Albert Schweitzer dan Mario Ponti. Nah, itu kemudian juga tadi ada metodenya ya, dari deskriptif dan juga interpretivis gitu. Dan tadi ada banyak sekali pembahasan gitu yang sudah dibahas. Mungkin kalau misalnya nanti bisa mau melihat lagi, nanti materinya akan disebarkan ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pak Rijat, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari atas nama Khairani ya, dari Universitas Indonesia. Terkait pandemi COVID-19 yang melanda aspek bisnis di Indonesia, misalkan dari sisi pariwisata, sebagai seorang wisatawan merupakan pengalaman baru dalam berwisata dalam kondisi new normal. Apakah pengalaman baru ini dapat dipelajari dari sudut pandang paradigma fenomenologi? Mungkin mau langsung dijawab, Pak Rijat, atau mau dikumpulkan dulu? Langsung aja ya, ini dia. Ya, boleh langsung. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan Ibu punya tujuan ingin menggali bahwa yang namanya pengalaman baru ini adalah satu yang unik ya, yang berbeda dengan sebelumnya, tentu sangat bisa menggunakan pendekatan yang deskriptif. Ya. Jadi kalau tujuannya ingin menceritakan bahwa pengalaman baru ini adalah sesuatu yang belum pernah dibahas di penelitian sebelumnya gitu, karena konteks karena kondisi yang berbeda, ya tentu sangat mungkin menggunakan deskriptif. Bahkan kalau misalkan Ibu ingin menggali lebih dalam mengenai aspek konteks di mana misalkan kalau itu terjadi kan di Indonesia, ya di Bali misalkan, kan punya kebijakan yang berbeda, terus punya aspek historis yang berbeda mengenai pariwisata, bisa menggunakan yang pendekatan interpretivis. Jadi kalau secara sekilas dari pertanyaan Ibu, kan saya tidak tahu ya akses Ibu seperti apa, apakah data itu bisa diakses dengan mudah, responden yang mengalami pengalaman itu sudah terwujud, atau
baru misalkan mencari responden, nah, jadi tergantung situasinya. Tapi secara sekilas saya jawab ya bisa sekali menggunakan mekanik fenomenologis ini. Karena yang namanya pengalaman itu kan macam-macam ya, tidak sekedar performing, tapi juga misalkan pasif, hearing, terus kekhawatiran, misalkan juga bisa diekspor juga. Jadi ada banyak sekali kemungkinan untuk menggali pengalaman pariwisata tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Rijat atas anggapannya terkait pertanyaan pertama tadi. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan kedua dari Universitas Gadjah Mada atas nama Faris Afrizal. Ini terkait dengan data collection, Pak Rijat. Jadi ketika melakukan penelitian fenomenologi gitu ya, pada saat proses pengumpulan data, bagaimana meyakinkan diri kita bahwa data yang diambil sudah cukup untuk mencapai esensi pada fenomena. Kecukupan data ya. Ya. Ya, akan berbeda ya antara pendekatan yang deskriptif dan yang induktif. Kalau yang deskriptif itu akan cenderung terbatasi oleh kekayaan pengalaman dari responden yang sedikit. Gitu. Jadi selama peneliti itu merasa bahwa deskripsi yang ada dari responden itu cukup untuk menggali makna, maka bisa dicukupkan. Jadi misalkan tidak ada hal baru yang diungkapkan oleh si responden, terus misalkan dia sudah ceritakan semuanya, terus Bapak Ibu sudah Mas sudah mencoba melakukan imaginary interview namanya wawancara yang menggali pemahaman imaginary ya sudah dilakukan, dijawab, maka Bapak Mas bisa mengatakan cukup untuk menggali makna tersebut. Tapi untuk yang interpretivis, maka akan sama dengan pendekatan yang lain, yaitu pada aspek misalkan tidak ada coding baru yang bisa dimunculkan dari data tersebut. Jadi ya tergantung pendekatan apa yang akan diambil. Misalkan sudah melakukan wawancara 30 orang, dari hasil coding tidak ada hal baru yang sudah muncul, atau ada yang bilang sudah terjadi ya, maka bisa diajukan untuk mengambil data tersebut. Okay. Baik, terima kasih Pak Rijat. Tadi sudah dijawab pertanyaan terkait dengan data collection ya, bagaimana kita meyakinkan diri agar tahu bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup gitu. Kemudian ini selain dari Zoom juga ada pertanyaan dari YouTube Pak Rijat. Ada pertanyaan dari Eva Marin Sambu dari STIEM Bungaya. Bagaimana membedakan penelitian yang menggunakan paradigma fenomenologi dan interpretatif ya, yang mana kedua tersebut sama-sama melihat fenomena secara subjektif. Bagi saya keduanya itu memiliki kesamaan. Ada elemen fenomenologis di interpretivis, juga ada elemen interpretatif fenomenologis. Gitu. Jadi ini lebih ke peneliti sendiri. Dia akan mengklaim melakukan sesuatu itu sebagai penelitian interpretivis atau fenomenologis. Jadi saya memandang bahwa interpretatif adalah suatu semacam payung utama penelitian kualitatif. Jadi hampir semua penelitian kualitatif itu pasti ada elemen interpretatifnya. Entah banyak entah sedikit gitu. Jadi antara misalkan fenomenologis ya dengan penelitian misalkan narrative inquiry atau misalkan dengan discourse analysis ya, berarti semuanya ada elemen interpretasinya. Jadi untuk membedakan kita akan sulit untuk membedakan kalau tidak ada klaim dari peneliti sendiri itu mau menggunakan paradigma apa, aspek ontologis apa yang akan dia pakai gitu situ. Apakah dia akan melihat realitas menurut Heidegger, menurut Husserl atau realitas sebagai konteks sosial. Jadi akan tergantung peneliti sendiri ya, memutuskan arahnya bagaimana penelitian ini. Apakah saya akan komit ke social contextualism atau mau komit ke misalkan aspek realita dari Husserlian atau Heideggerian. Gitu. Jadi untuk membedakannya dari segi teknis analisis data mirip. Ya, tapi dari aspek ontologis dan epistemologinya pasti akan berbeda karena itu akan mengaruhi
nanti apa teorisasinya, ya, bagaimana kita akan mengambil teori dari data yang kita ambil. Berarti perlu dituliskan secara eksplisit gitu ya, Pak? Iya, iya, iya pasti ya. Kalau kita nanti kan akan diminta sebenarnya, dan ini akan di vote, akan mengikuti aspek yang mana gitu. Apakah akan mengikuti melihat dunia sebagai konteks sosial, atau ingin melihat dunia sebagai apa, atau ingin melihat dunia sebagai secara objektif, gitu kan, pasti. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rijat. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cukup banyak, antusiasmenya tinggi begitu Pak Rijat. Ini selanjutnya dari Universitas Sanata Dharma, dari atas nama Ignatius Aryono Putranto. Bagaimana secara sederhana kita bisa membedakan konsep beings atau Dasein dengan konsep beings atau Daseiende? Terima kasih. Itu ya. Ya saya tahu aja ya. Mohon maaf kalau tidak akurat ya. Dasein dan Daseiende itu konsep yang kompleks untuk dipahami ya. Jadi tadi saya jelaskan ada proses becoming ya, proses becoming. Jadi sebagai seseorang, individu human being ya, kita bisa menjadi berbagai macam kemungkinan di dunia ya. Kan apa namanya? Kita tahu apa kemungkinan kita bagi profesi kan, auditor kah, atau dia sebagai misalkan PNS kah gitu. Jadi beings ini lebih ke apa ya, kemungkinan kita untuk menjadi sesuatu ya dari yang sekarang ini ada, atau being yang sekarang ini. Gimana? Sulit ya lebih ya. Jadi ada banyak beings ya, beings yang mungkin bisa kita tuju ya, karena kan yang namanya being itu pasti akan menuju ke sesuatu lah. Kita tidak mungkin manusia itu hanya akan jadi manusia tanpa tujuan kan. Nah, pasti akan jadi sesuatu, ada seseorang, ada kemungkinan. Dalam konteks ini misalkan kita tahu bahwa sebagai human being kita bisa menjadi seseorang yang lain. Misalkan saya sebagai mahasiswa misalkan tahu saya bisa bekerja sebagai auditor, saya tahu bekerja sebagai PNS ya, tergantung effort kita untuk menuju beings itu ya, yang menjadi proses menjadi human being yang kita tuju gitu. Ini cara saya untuk membedakan. Mungkin mohon maaf kalau kurang akurat ya antara Dasein ya, human being, dan juga Daseiende. Saya akan kembali kalau sudah saya ingin kembali. Tapi sementara jawabannya itu. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terus terang konsep Dasein ini sulit untuk dipahami secara sederhana. Baik, terima kasih banyak. Pak Rijat sudah menjelaskan tadi konsep dari Dasein dan Daseiende. Baik, kita bisa lanjut ya, Pak Rijat. Ada pertanyaan lain. Ini terkait fenomenologi Heidegger dari Ibu Retno Ika Sundari dari UKDW. Fenomenologi Heidegger menggunakan double interpretative, ya, namun analisa secara individu karena lebih menggunakan pendekatan psikologi. Bagaimana interpretatif Heidegger ini digunakan dalam sosiologi seperti yang dilakukan oleh Schultz? Mungkinkah bisa mencari makna di balik makna? Yang saya tahu ya, saya terbatas pemahaman mengenai aspek praktikal dari Schultz ya. Kalau Schultz kan lebih pakai ke tipifikasi ya, tipifikasi data ya untuk menggali makna itu. Jadi ada perbedaan yang mungkin bisa digali lebih dalam antara metodologi Schultz dengan metodologi Heidegger di sini. Itu mengenai aspek tipifikasi. Jadi Ibu ini bisa dimulai dari sana. Kalau belum ya, kalau sudah yang saya terus terang belum banyak mendalami mengenai tipifikasi. Bagaimana dari kita itu bisa sampai ke kesimpulan untuk menggali makna dari makna tersebut.
yang saya tahu ada keunikan sendiri dari pendekatan Schultz ya, yang berbeda dari pendekatan Heidegger sekalian. Itu aja Mas. Ya. Jadi saya mungkin yang lain kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan dari dosen akuntansi yang bisa menjawab mengenai pendekatan Schultzian, silakan bisa ditambahkan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rijat atas informasinya. Tadi fenomenologi Heidegger. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya ini mengenai directionality atau intentionality dari Pak Ibnu Wibowo, Universitas Prasetya Mulia. Bukankah pengalaman tidak selalu terkait directionality atau intentionality, tetapi bisa juga emergent, yang semakin menegaskan uncertainty dan complexity? Terima kasih. Pengalaman bisa aja emergence, uncertainty. Ya, tapi maaf yang saya pahami, jadi emergence ini kan misalnya timbul secara tiba-tiba kah ya. Jadi tapi terbayang Bapak kalau menurut pemahaman saya kita tidak bisa memaknai sesuatu tanpa ada direction. Jadi perhatian atau atensi itu kan pasti akan ada kan ya. Meskipun yang namanya konsisten itu selalu mobile kemana-mana saja, misalkan dari sini pindah ke sana dari sini, tapi tetap aja kita perlu ada atensi yang diberikan ke suatu objek tertentu. Jadi direction itu maksudnya selalu ada arah yang tertuju ke sana. Ketika itu emerge dan menjadi satu hal yang penting bagi kita, maka secara langsung ceritakan bahwa kita sudah direction ke arah sana gitu, untuk kemudian menjadikan mental pressure itu terjadi. Gitu. Itu yang saya tangkap dari pengalaman. Mohon maaf mungkin maksudnya begini, Pak. Yeah. Silakan. Pengalaman itu bisa intended dan unintended. Jadi ada hubungannya dengan intentional dan non-intentional. Nah, bagaimana kita bisa menggali pengalaman yang sifatnya unintended tadi? Apakah kalau dalam bahasa agama, diambil hikmahnya, itu paling gampang menjawabnya. Tapi kalau untuk penelitian, saya tidak tahu. Terima kasih. Tapi secara apakah Bapak kalau misalkan mengalami sesuatu yang tiba-tiba, ya, itu kan jadi pikiran nggak Pak? Maksudnya akan timbul pemikiran kan, akan timbul sesuatu yang Bapak rasakan kan dari pengalaman tersebut? Ya, tidak selalu gitu. Jadi tapi bisa menginterpretasi. Jadi pengalaman saya itu, saya parkir mobil, kacanya dipecah, lalu saya mempunyai pendapat kan, ya boleh. Gitu. Tapi saya tidak punya intensi apapun. Nah, kalau dalam konteks penelitian, saya ingin menggali apa dari situ. Itu mungkin maksud pertanyaan tadi begitu. Ya, yang digali itu adalah pemikiran Bapak Ibu. Bapak merasakan sesuatu dari pengalaman tersebut, meski terlepas dari itu intended atau intended ya. Tentu saja kalau kita menggunakan pemahaman Schultzian harus ada direction situ, harus ada perhatian atau atensi. Jadi kita kan tidak bisa create, kan tadi saya ada yang aktif maupun pasif. Nah, yang pasif mungkin yang bisa dikaitkan dengan tadi pengalaman yang tidak disengaja. Kita tidak mencari pengalaman tersebut, kita tidak mencoba atau melakukan pengalaman tersebut. Misalkan kita nggak mencari-cari ban bocor atau mobil tertabrak, tapi itu datang dan kemudian dari situ akan muncul kita perceive something dari peristiwa tersebut. Maka secara langsung kita sudah punya direction ke pengalaman tersebut. Muncul pemikiran, muncul di otak kita maknai, ya sudah lah, itu kan sudah makna Pak. Artinya kenapa hanya bilang sudah lah? Itu sebenarnya kita bertanya mengenai tanggapan terhadap hal itu. Tanggapan itu tergantung apa yang disebut preconceived notion. Kan orang bisa mengadakan, ini cobaan, ya udah. Pertanyaan kan begitu. Begitu kan? Ini saya kurang hati-hati. Jadi kalau saya tanya kepada 100 orang pasti reaksinya berbeda-beda. Nah, apakah fenomenologi itu ingin mencari tadi benang merah atau common thread yang ada di situ? Saya tidak tahu. Apakah experience itu lalu akhirnya dapat dijadikan semacam kan? Ini bukan yang disebut general law atau general principle. Saya tidak tahu. Karena itulah positivism ya. Tapi
Ya, lebih ke keunikan, Pak. Maksudnya esensi dari pengalaman itu apa itu? Makna apa yang dibawa oleh orang tersebut? Jadi saya yakin akan berbeda tiap orang, betul Pak. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, yang namanya direction, kalau menurut saya terlepas dari apakah itu intended maupun unintended, tetap aja kita sebagai human being akan terfokus ke suatu peristiwa yang muncul di kita, gitu. Karena kita punya indera, kan? Apa mendengar tabrakan, melihat tabrakan. Jadi kita mau nggak mau kita nggak bisa melepaskan atensi kita ke situ. Gitu. Lalu kaitannya yang pertanyaan Bapak tadi dari kaitannya dengan validity, yaitu bagaimana orang lalu memperoleh keyakinan, belief, bahwa apa yang diukur, apa yang dari fenomena itu merupakan sesuatu yang valid. Nah, ya. Karena validity itu basis dari segala macam ilmu. Iya. Jadi validity itu merupakan basis seseorang untuk belief, bukan faith ya, tapi saya bilang belief bahwa sesuatu itu valid. Saya tidak menggunakan kata benar ya, karena kalau benar nanti ukurannya lain. Tapi ilmu pengetahuan itu valid. Yang saya tahu kita tidak bisa menggunakan ukuran yang sama ya Pak untuk kualitas penelitian positivisme ke fenomenologi. Kita tidak bisa mengukur sesuatu di sini karena kita menggali sesuatu yang saya bilang abstrak. Bagaimana peneliti yakin kalau dia itu mengalami itu sendiri, ya kan? Bagaimana kita tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah betul-betul yang dia alami? Paling itu pertanyaan yang bisa membantu peneliti untuk mengatakan bahwa yang dilakukan adalah hal yang valid gitu. Jadi lebih ke kedekatan responden itu ke suatu peristiwa. Ya, semakin dekat dia mengalami sendiri saksi suatu peristiwa, pengalaman, pelaku, ya. Jadi ada semacam intensitas ya, kedekatan lah ya antara individu dengan pengalaman. Itu yang semakin dekat ya mungkin bisa membantu mengatakan yang bilang valid. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya hanya ingin bertanya apa yang kalau saya mengambil pendekatan apa yang bisa saya katakan kepada orang lain tentang temuan saya. Itu aja. Karena itu yang menjadi yang namanya sains atau apapun ya akhirnya ke situ. Lalu nanti kumpulan-kumpulan itu menjadi knowledge. Nah, kalau bervariasinya luar biasa lalu kita kumpulan experience atau itu knowledge yang nanti bisa menjadi sesuatu yang dapat kalau pandangan saya yang sempit itu dapat saya sampaikan dalam bentuk instruction untuk mahasiswa atau untuk apa. Karena mahasiswa juga punya pengalaman yang banyak sekali. Khususnya kalau saya harus menjelaskan, mendeskripsi sesuatu yang sifatnya tidak experiential, tetapi objektif. Contoh sederhana, saya bingung sekarang. Bagaimana saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa yang belum pernah kenal akuntansi, tapi saya harus mengkarakterisasi akuntansi. Nah, ini karakterisasinya kan pengalaman saya, Pak. Tapi kalau pengalaman saya lalu terbuka untuk orang lain mengajukan yang lain-lain, yang pokoknya sesukanya sendiri. Ya, itu saja intinya. Terima kasih. Ya, itu nanti lebih ke aspek ini, Pak, kelembagaannya kan, akuntansi. Bagaimana akuntansi itu diinstitusikan di lembaga tersebut. Ya, monggo aja kalau ternyata di FEB itu sudah sepakat akuntansi adalah suatu X dan lembaga, ya tentu itu bukan lagi aspek yang bisa kita perdebatkan lagi gitu kan, karena demi kebaikan pengajaran misalnya. Ya, aspek yang beda. Monggo Mas Amir. Boleh. Tambah sedikit? Ya, Pak Pugi. Silakan. Oke. Makasih Mas Akbar. Mungkin sedikit menambahkan Pak Richard juga yang pertama tadi tentang double hermeneutics. Yang saya sedikit pahami juga tentang double hermeneutics itu adalah suatu proses interpretasi yang justru yang saya tahu itu dikembangkan oleh si Anthony Giddens. Jadi dia yang mengembangkan teori strukturasi itu. Jadi yang saya pahami double hermeneutics itu terjadi menurut Giddens ya, yang saya baca terjadi di ilmu sosial. Jadi apa yang si Anthony Giddens sebut sebagai single hermeneutic level pertama itu terjadi di ilmu alam itu. Jadi misalnya pergerakan atom
atau air di tempat yang ada gravitasi bumi mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Jadi interpretasinya satu. Itu yang disebut Giddens single hermeneutics. Yang saya pahami ya, bisa saja salah. Lalu kalau di ilmu sosial tidak seperti itu, karena nature dari ilmu sosial itu sendiri membutuhkan interpretasi, misalnya perilaku orang. Oke, dia perilaku orang dikondisikan atau dipengaruhi oleh beberapa pergerakan saraf misalnya di kepalanya, lalu dia menggerakkan tangan kanannya menunjuk ke arah sesuatu. Nah, itu sifatnya alam. Dan dia single hermeneutic. Nah, double hermeneuticnya apa? Nah, apa tujuannya menunjuk ke suatu tempat? Misalnya dia marah atau dia tidak suka suatu tempat itu. Nah, itu di poin itu terjadilah double hermeneutic. Jadi mencoba menginterpretasikan fenomena sosial dari sudut pandang peneliti dan sudut pandang subjek penelitian. Jadi itu yang mungkin yang saya pahami. Jadi justru saya malah baca di Giddens itu, Anthony Giddens. Mungkin gitu ya Pak Rijat, mungkin juga bisa. Ya, betul. Ya sedikit kurang lebih yang saya tahu. Lalu yang kedua sedikit menarik juga dari Pak Suwarjono, bagaimana kita menilai validitasnya dari penelitian fenomenologi misalnya. Mungkin saya izin sedikit berkomentar saja. Betul, saya setuju. Ada kelemahan validitas memang di penelitian non-positivisme. Yaitu saya sering baca di beberapa literatur metodologi, itu disebut external validity. Jadi bagaimana kita menilai suatu temuan, suatu riset, itu tingkat generalisasinya seperti apa. Yang mana di kualitatif atau yang banyak menggunakan pendekatan case study, itu kelemahan utamanya. Dia sulit untuk digeneralisasi. Itu terkait external validity. Tapi dia punya kekuatan yang sangat besar. Jadi beberapa peneliti kualitatif itu mengklaim bahwa kekuatan terbesar dari pendekatan non-positivism adalah internal validity-nya. Bagaimana kesesuaian antara teori dengan fenomena empiris. Jadi bagaimana teori itu mampu menjelaskan fenomena empiris. Jadi ada kesesuaian antara teori dan fenomena empiris, walaupun tidak harus 100% sama. Gitu. Nah, itu yang saya pahami internal validity dan external validity. Nah, beberapa literatur itu juga mengembangkan alternatif penilaian kualitas dari penelitian dan temuan penelitian dari non-positivism yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya, saya lupa penulisnya siapa ya, dia authenticity dan apa namanya, trustworthiness kalau nggak salah ya, authenticity dan trustworthiness. Nah itu, jadi dia misalnya untuk menjaga validitasnya, dia mempertahankan kredibilitas dari proses riset gitu. Misalnya bagaimana dia mendokumentasikan apa saja yang dilakukan, lalu merefleksikan semua step-step riset yang dilakukan dibandingkan dengan bagaimana di praktek, di lapangan, para peneliti lain melakukan penelitian dengan jenis yang sama. Nah, jadi step-stepnya ini didokumentasikan, lalu kita bandingkan. Apakah dia tingkat keumumannya menggunakan metode tertentu misalnya, itu sudah banyak juga digunakan oleh peneliti lain. Nah, itu salah satu untuk menjaga kualitas penelitian yang non-positivism. Dan apa kaitannya dengan objektif tadi, pendekatan objektif yang memang ontologinya sudah berbeda. Dia non-objektif, jadi cenderung ke subjektif atau terkonstruksi secara sosial. Satu lagi asumsi yang penting yang perlu kita ingat di pendekatan non-positivism ya, saya bukan bilang kualitatif, bahwa ada asumsi besar sebuah fenomena sosial itu tidak akan bisa di-freeze. Ini kan kaitannya dengan replicability juga. Maksudnya tidak bisa di-freeze bagaimana? Seseorang memahami atau merasakan atau mendapatkan pengalaman dari suatu fenomena empiris di tempat yang sama, bisa jadi pengalaman yang dia dapatkan itu berbeda dengan orang lain di tempat yang sama juga. Dengan konteks yang dibuat seolah-olah sama, karena fenomena sosial dia tidak
sifatnya tidak bisa diisolasi gitu. Seperti misalnya di ruang eksperimen. Karena apa? Karena kompleksnya struktur sosial itu sendiri. Misalnya orang itu mungkin pernah pengalaman hidup di mana, lalu di masa lalu apa yang dia lakukan, lalu dia kelompok sosialnya ikut siapa saja, misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu asumsi dasar penting yang perlu kita ingat terkait dengan fenomena sosial. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin sedikit untuk yang aspek ini ya, generalisasi ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan penanganan non positivis ya, terus selalu diserang dengan atau khawatir dengan aspek generalisasi ya, mungkin bisa membaca papernya Parker sama Northcutt 2016. Saya jangan sebentar ya. Kebaca nggak? Ya, terlihat sih. Ya, ini qualitative generalizing in accounting research konsep dan strategi. Jadi dia menerapkan dua konsep generalisasi yang berbeda. Yang pertama naturalistic generalization sama theoretical generalization. Jadi kalau di konteksnya itu berbeda hasilnya sama, itu bisa dikatakan kita bisa klaim namanya naturalistic generalization. Atau teorinya sama, hasilnya tidak berbeda tapi hasilnya sama, bisa kita klaim ini theoretical generalization. Jadi secara itulah dia coba untuk memperkenalkan konsep generalisasi baru untuk penelitian yang non positivis. Saya mungkin bisa dibaca begitu lagi untuk penjelasan apa yang mereka sebut dengan tadi naturalistic sama theoretical generalization. Ya. Baik, itu. Ya, terima kasih banyak Pak Rijat dan juga Pak Fogi tadi sudah menambahkan. Mohon maaf sekali karena sudah jam 17.30 waktu Indonesia Barat, berarti sudah cukupkan sekian terlebih dahulu untuk materi dari Pak Rijat. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan dapat dijawab. Mungkin nanti bisa dengan kesempatan atau bisa melalui metode yang lain gitu. Baik, mungkin bisa saya tutup ya Pak Rijat untuk materi pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rijat sudah menyampaikan materi dan juga peserta yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.